30, saya datangnya terlambat, maaf. Tentang fikih keluarga. Ini tidak ada jamaah ibu-ibu ya. Ini malah aman nih. Untuk bapak-bapak saja. Fikih keluarga untuk suami istri. Yang pertama kita lihat surat An-Nisa ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin untuk kaum wanita. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan lafadznya jamak nggih. Ar-rijal itu jamak dari rajul. Nisa jamak dari mar'ah. Mar'ah jamaknya nisa. Artinya secara umum, jadi secara umum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Secara umum begitu. Walaupun begitu, nanti setiap suami itu juga jadi pemimpin bagi istrinya. Jadi semuanya, pokoknya laki-laki disebut secara umum, tapi juga berlaku pada secara khusus. Gitu. Khususnya satu persatunya adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sebabnya apa? Ini belakangnya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan sebab apa yang Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena infak yang mereka berikan. Infak, nafkah. Saya bukakan yang PowerPoint-nya ya. Jadi kalau diberi kelebihan, maka dia kelebihan yang memungkinkan dia untuk memimpin gitu. Yang paling penting, yang paling pokok adalah masalah kelebihan akal ya. Secara umum laki-laki itu lebih punya kemampuan memimpin karena akalnya lebih genep daripada kaum wanita. Ini jangan disalahpahami, bukan berarti mesti lebih pintar loh, bukan berarti itu. Banyak perempuan yang lebih pintar daripada laki-laki, kan gitu nggih. Banyak wanita yang lebih pintar daripada laki-laki, tapi untuk masalah memimpin satu rumah tangga itu memang harus laki-laki. Maaf, sebodoh apapun dia harus laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Nabi mengatakan wanita itu punya dua kekurangan. Yang pertama kekurangan akal, yang kedua kekurangan din. Kekurangan akal maksudnya kesaksian seorang wanita itu kan separuhnya laki-laki, ya gitu loh. Nek saksi jadi saksi laki-laki satu orang cukup. Nek perempuan harus dua orang. Kesaksian apapun itu perempuan dua orang. Tapi kalau laki-laki satu orang cukup. Itu kekurangan akal. Kekurangan din, kekurangan dalam din itu adalah kalau dia haid, tidak puasa dan tidak sholat. Itu kekurangan dinnya gitu. Maka kita bapak-bapak ini ya sebagai laki-laki harus jadi pemimpin bagi kaum perempuan, harus jadi pemimpin setidaknya untuk istrinya sendiri gitu. Harus jadi pemimpin. Jangan kepemimpinannya diserahkan kepada istri, jangan. Istrinya pinter S3 misalnya gitu ya, yang laki-laki S1 atau malah SD, bukan S1 tapi SD. Atau kan ya, iya, tapi pemimpinnya jangan perempuan. Perempuannya dijadikan alat, bukan dijadikan alat, diajak untuk bicara boleh, jadi pertimbangan, penasehat atau konsultan boleh, tapi yang memutuskan jangan perempuan, gitu loh ya. Itu cara berpikirnya Islam itu seperti itu. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu gitu. Terus satu, karena kelebihan tadi, Allah memang memberi kelebihan laki-laki atas perempuan. Kelebihan bagaimana? Kelebihan yang berguna untuk memimpin. Kelebihan itu kan ada kelebihan yang berguna untuk memimpin, ada yang tidak. Contoh, kepemimpinan dalam urusan apa misalnya?
urusan organisasi, jadi ketua gitu. Iki ndek kelebihan. Kelebihannya apa? Dek iki yen sekak pinter gitu. Lho sik iki urusan organisasi. Ora nek urusan karo sekak gitu. Kecuali kalau organisasi catur loh ya, organisasi pemain catur lah itu iya. Tapi ini enggak. Lah artinya kecerdasan atau kelebihan dia bermain catur itu tidak berguna untuk memimpin organisasi itu gitu loh. Kan gitu ya. Lagi misalnya enggak. Iki punya kelebihannya apa? Kelebihan tinggi badan gitu. Liane 150, 120, itu 180 gitu. Loh ning itu kelebihan yang berguna apa enggak untuk pemimpin? Masalahnya kan gitu. Nah, tidak berguna bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Yang disebut bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din itu kelebihan yang memang bisa digunakan untuk memimpin. Nah, itu ya. Maka laki-laki diberi kemampuan, diberi kelebihan itu daripada kaum wanita, maka dia disuruh memimpin gitu. Kowe tak kei ngene, kowe dadi pimpinan ya, gitu loh. Allah menyuruh seperti itu. Satu ya, karena memang diberi kelebihan oleh Allah. Semua laki-laki, semua. Terus wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab nafkah yang mereka berikan. Jadi ini kalau pembahasan agak mendetail ya, yang wajib memberi nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Walaupun sebagian istri, sebagian ibu-ibu itu lebih pinter cari uang daripada bapak-bapak gitu. Lebih pinter cara dodolan ki nek sing wedok badine akeh ndang laris, sing lanang ki ra iso dodolan. Jur kapusan wae misalnya gitu kan. Tapi tetap yang memberi nafkah harus laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu tidak wajib memberi nafkah, bahkan terhadap dirinya sendiri pun tidak wajib. Jadi kalau seorang perempuan nggih, orang perempuan sudah menikah, itu untuk menafkahi dirinya saja itu tidak wajib kok dia. Ora kudu gitu loh. Ya piye njaluk bojone gitu, minta pada suaminya, karena yang wajib adalah suaminya. Itu gitu ya. Maka as-solihatu qanitatun hafidzatul lil ghaib, maka wanita-wanita solihah itu adalah mereka-mereka yang taat, qanitat, hafidzatul lil ghaib, menjaga ketika ghaib. Bima hafizallah, dengan apa yang Allah menjaganya. Jadi wanita solihah adalah wanita yang menjaga diri dan suaminya ketika tidak ada. Tidak ada itu belum tentu meninggal ya. Tidak di rumah maksudnya gitu. Sing kakung mboten teng dalem, sing putri niku njaga awake, njaga garwane, njaga kehormatan suaminya. Maaf, tidak menerima tamu laki-laki kecuali kalau saudaranya misalnya gitu, atau mahramnya kan gitu kan. Itu termasuk jogo. Nanti maaf, perempuan suaminya pas pergi, kayak perginya jauh, kayak lama, terima tamu laki-laki ajnabi, laki-laki yang lain, terima tamu ngobrol-ngobrol lama jadi fitnah kan gitu. Jangan, itu termasuk menjaga. Nah ini teman akrabnya bapak, iya disampaikan, bapak sedang pergi, maaf tidak bisa menemui karena bapak sedang pergi, tidak apa-apa begitu itu. Kadang-kadang wong Jawa nggih, wong Jawa mesake iki kancane bapak wis zaman biyen wis lama sekali, datang sendirian dari jauh gitu kan ya. Terus datang ke situ ditemani sama istrinya juga sendirian, jadilah fitnah gitu. Itu termasuk menjaga suami ketika tidak ada. Dan yang lain-lainnya, termasuk yang lain-lainnya juga. Misalnya suaminya pesan, istri kamu di rumah, apapun yang terjadi kamu tetap di rumah, disiapkan makanan dan perbekalannya gitu ya, sudah disiapkan nafkahnya. Itu sampai pada posisi misalnya bapaknya atau ibunya minta kepada dia agar berkunjung pulang ke rumahnya gitu. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh. Istri meninggalkan rumah itu nggak boleh. Itu loh ya. Bedanya wanita kalau sudah punya istri begitu. Lagi bapak-bapak sing kagungan putra putri, punya anak perempuan nggih, sudah punya suami dia, bapak-bapak harus sadar bahwa sekarang ini bapak kalah dengan suaminya. Kedudukan suami itu lebih dari bapaknya. Jadi, "Nduk, kowe rene nduk, aku butuh ini." Suaminya bilang, "Jangan. Ini kamu harus di rumah." Suaminya yang menang. Bilang sama bapak, minta maaf Pak, suami saya tidak mengizinkan saya untuk pulang ke rumah Bapak. Gitu, sampaikan begitu. Itu contoh menjaga ketika suaminya tidak ada.
Gitu ya. Terus walati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Ini juga hal lain. Kalau ada perempuan-perempuan, istri-istri yang kalian khawatirkan nususnya, nusus itu durhaka, meninggalkan kewajiban, maka yang dilakukan suami bagaimana? Fa'idhuhunna. Yang pertama, kamu nasihati dulu mereka itu. Kalian nasihati istri-istri itu. Wahai para suami, istri yang durhaka itu dinasihati, dikandani ape-ape. Terus tidak mau dinasihati, malah ngeyel, malah bantah, tidak mau terima nasihat. Wah juruhunna fil madhaji, kamu tinggalkan dalam tempat tidur, tidak satu ranjang, pisah ranjang, gitu ya, pisah ranjang, tidak lagi dikumpuli. Masih ngeyel juga, tidak beriman, tidak bertobat. Wadribuhunna, maka kalian pukullah mereka. Ini ya, ini syariat yang sering salah tafsiri atau saling difitnah oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat, karena Islam itu membolehkan memukul. Jadi ini KDRT, ini kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Tidak boleh orang kok dipukul sama orang, tidak boleh. Padahal Islam membolehkan memukul, kan gitu kan? Islam itu orang tegas, ngelek, mosok ngolehke memukul gitu kan? Kita lihat dulu. Jadi masalah memukul ini nanti di hadis ke berapa? Kita lompat nggih. Hadis ke, nah ini hadis yang pertama ya, hadis yang pertama di halaman 2, Hakim bin Muawiyah itu. Jadi di situ nanti ada wala tadribil wajha. Saya potong langsung di sini ya. Nanti pembahasannya lebih lanjut nanti. Di sini ada kata-kata tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menampar, tidak boleh sama sekali. Wajah itu kehormatan orang, jadi napuk itu nggak boleh, apalagi mukul. Nampar saja nggak boleh. Satu ya itu. Yang kedua ada apa istilahnya di berapa tadi? Tentang budak-budak. Nah ini halaman 5 paling atas itu dari Abdullah bin Zam'ah. La yajlidu ahadukum imra'atahu jadal abdi. Janganlah seseorang dari kalian tuh memukul, menjilid, mendera istrinya seperti menjilid budak, seorang budak. Tsumma yujami'uha fi akhiril yaum, kemudian dia menjimaknya, mengumpulinya pada akhir hari, pada malam harinya. Tidak boleh, gitu ya. Ini contoh bagaimana memukul. Artinya, kita balik ke depan, yang dikatakan memukul di sini, pukul ini sebutannya memukul untuk pendidikan. Pukulan tarbiyah. Pukulan yang menjadikan jera, sakit, tapi tidak membahayakan. Nek dipukul di tempat-tempat vital, di leher sini, leher atau perut atau mana lagi, tempat-tempat vital itu atau dada itu kan vital, atau kepala, wajah itu berbahaya, membahayakan keselamatan nyawanya. Tidak boleh begitu tuh. Dipukul di tempat-tempat yang banyak dagingnya gitu loh. Misalnya paha sini atau pantat atau kaki tapi yang banyak dagingnya itu, gitu loh ya. Tempat-tempat seperti itu yang sakit, memang sakit, tetapi tidak membahayakan. Paling juga cuman lecet sedikit gitu loh, lecet atau mungkin sampai berdarah sedikit, tapi tidak membahayakan. Ditambahin sebentar sudah sembuh lagi gitu loh. Tapi sakit ya sakit memang. Caranya begitu, atau nggak sampai berdarah, mungkin cuman apa istilahnya galer gitu ya, ada bekasnya sedikit, atau mungkin tidak galer cuman ada rasa sakitnya. Begitu cara memukulnya, itu pun dengan terukur gitu. Ora dadek ini sansak ngono ya. Dinggo sansak lah enggak boleh. Dan sekali lagi itu karena pendidikan, sifatnya memukulnya itu dengan kasih sayang, bukan dengan kebengisan, tidak, dengan kasih sayang. Saya terpaksa memukul karena apa? Kalau enggak nanti tambah durhaka ini. Sudah dinasihati enggak mau. Misalnya ada sahabat Nabi itu pradul kepada Nabi, mengeluh pada Nabi, ya Rasulullah, istri saya itu la tarudu yadalamisin,
Istri saya itu tidak menolak tangannya orang yang menyentuh. Artinya nek dijak salaman wong lanang liya itu gelem, dijak didemok ya seneng gitu, ndak apa-apa gitu loh. Nah, kata Rasulullah, ya kamu lakukan seperti ini tadi, jadi dinasihati, ditinggalkan tempat tidur, terus dipukul. Dia tidak tega, suaminya tidak tega. Ya kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa ya sudah, kamu nikmati saja dalam kondisi seperti itu. Artinya apa? Artinya ya suaminya juga jadi salah karena tidak bisa menasihati istrinya, istrinya biasa berhubungan dengan laki-laki lain, walaupun hubungannya cuma sekedar tadi ya, sekedar menyentuh atau sekedar ngomong-ngomong, ngobrol dan sebagainya itu. Nah, kalau itu tidak bisa dicegah, ya mestinya suaminya kalau cara Nabi ya dilepaskan. Misalnya iso didik ya sudah dilepaskan, diceraikan. Tapi kalau kamu pertahankan, kamu bertanggung jawab atas dia. Bertanggung jawabnya nanti kalau ada apa-apanya karena dia itu di bawah kekuasaan kamu, di bawah kepemimpinan kamu tanggung jawab. Jadi ini yang sering orang tidak tahu nggih. Kita itu kadang-kadang sebagai suami, bapak-bapak sebagai suami itu sok-sok nggih golek penake dhewe gitu loh. Golek penake dhewe. Oh, kono ra enak masak ayo. Nah, gitu. Padahal apa seorang perempuan itu salah satu syarat sebagai istri itu apa kudu pinter masak? Coba kita cari, goleki nggih. Ngin hadis nih kalau ada enggak? Wanita solihah syarat apa ciri-cirinya pinter masak itu ada enggak? Kan enggak ada toh. Jadi wanita solihah tidak bisa masak itu ya enggak apa-apa gitu loh. Ya boleh saja gitu. Lho dhek gethu ling ngapalne Quran kok gitu misalnya gitu lho. Ngapalne Qurane gethu masak ra iso. Pinter sing lanang enggak apa-apa. Ya nek pinter sing lanang wae sing masak gitu. Kan gitu atau diajari. Suami punya kewajiban lagi bojoku ki hafizah, pinter Quran, pinter Quran, hafal Quran. Nek bagus bangsa masak ki ora iso. Ngukur ki ora iso, nek ra kasinen ya ora asin blas. Nah, gitu misalnya ya. Atau nek ra kelegen ya ora legi blas. Misalnya gitu nggak bisa ngukur. Ya bapak-bapak yang bisa ngelok itu diajari. Ini loh carane masak. Aku ya ora iso. Dikursusne masak gitu loh. Karena apa? Lah kita jadi jadi apa? Qawamnya, jadi qaimnya kok gitu loh. Istri kita berbuat begitu tidak tahu dia. Ya diajari. Kita enggak bisa ngajari, golek wong sekolahne ning Bu sapa gitu sing pinter masak, Bu tolong bojoku ajarono masak gitu caranya. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada syarat bahwa seorang perempuan yang solihah itu kudu pinter masak, tidak ada syarat gitu. Dia harus taat pada suaminya, iya itu wanita solihah, tapi tidak harus pinter masak. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Noto rumah misalnya gitu. Yon sewu nih, yon sewu. Istrinya itu kemproh gitu loh. Di omah pating blasur yo tekne wae gitu. Tidak resian, nah gitu tidak resian atau tidak punya sense of apa itu istilahnya itu noto rumah gitu ya. Tidak punya rasa gitu ya diajari supaya bisa begitu. Kita tidak bisa, kita carikan orang biar diajari biar bisa seperti yang kita kehendaki gitu caranya. Jadi kembali ke sini Qawam itu seperti itu. Maka sekali lagi tadi masalah pendidikan tadi memukul boleh kalau memang itu diperlukan karena ada sebagian orang itu nek ra dituthuk ora iso apik gitu. Saya diceritani guru saya itu pernah ngajar di satu sekolah, satu ma'had. Di situ tuh wong cek-cek Arab-Arab itu anaknya Habib juga, anaknya turunan Nabi gitu. Itu nakale orang mung nakal, nuwakal banget itu loh, nakal banget, nakil loh itu cara saiki. Nakile piye? Ceritanya itu kalau gurunya sedang nulis di papan tulis gini, jadi kan nulisnya madhep rono loh, tulis itu. Mengo itu muridnya kurang 5 itu, layu lunga gedolan itu loh. Jadi ditinggal pinggir nulis di papan tulis itu, layu, muridnya layu dolan itu. Padahal di pondok itu. Nah, gitu tuh kan nakal banget ya. Lah itu pahamnya dengan pukulan. Diseneni itu loh, tidak paham. Orang kok wedi orang itu. Karena guru-gurunya sebagian Jawa gitu. Bagian orang-orang Jawa, jadi ora diajeni itu. Dia rumangsa turunan Nabi gitu kan. Mulya wong Jawa ya apa kan gitu. Ngandani itu ora mung dikane diseneni, dionek-onekke, ora wedi.
dirungok ketok gitu, menter tapi dipukul lah baru dia kapok gitu. Jadi baru tahu ternyata cara menyadarkannya itu dengan cara dipukul. Ada orang-orang tertentu yang bisa sadarnya karena dipukul. Ada orang-orang yang cukup halus gitu, rasa dinasihati langsung disindir tok saja sudah kroso gitu. Misalnya masakane kasinen gitu, nek cara wong Jawa nggih. Iki kok rodok kengidulen to, Nduk? Masakane iki, Nduk. Kan gitu atau manggilnya istri gitu ya. Ini masakane kok rodok kengidulen itu karepe cedak laut kidul asin ngoten lho karepe ngoten. Itu sudah paham. Enek sing ora mudeng, kengidulen iku karepe apa to? Ora mudeng, kudu dicethake. Ada yang begitu itu loh ya. Jadi ada yang dilokke sampai dionek-onekke ora mudeng. Bisanya dengan dipukul. Ini Allah tahu ada tipe manusia begini, ini Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan manusia kan. Maka fa'iduhunna, kalau tidak berhenti wahjuruhunna fil madhaji, tidak berhenti juga wadribuhunna. Pukul itu, dipukul sehingga jadi paham. Hampir sama dengan ini itu anak-anak kita itu loh. Anak kita, Nabi kan mengatakan, ajari anak kamu sholat, muru abna'akum as-sholah wahum abna'u sab'a sinin. Muru auladakum ya. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. 7 tahun diajari salat, suruh sholat. Kata teman saya, seorang kiai dari Bogor itu, saya pernah ketemu di Jawa Timur. Kata dia, menurut keyakinan dia dan dia diajari oleh gurunya, itu yang namanya nyuruh salat itu setiap waktu. Jadi panjenengane kagungan putra nggih, bapak-bapak yang kalau sudah sepuh kagungan wayah gitu ya. Wayahe usia 7 tahun, kuwi saben wektu salat dikon salat, gitu loh. Walaupun ketika dia tidak mau ora diapa-apake, ini dikongkon gitu loh. Le, nduk salat. 7 tahun disuruh begitu. Terus wadribuhum alaiha wahum abna'u asrosinin. Pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Gitu. Maksudnya gimana? Nanti kalau kita baca hadisnya, baca syarahnya kita dapatkan ini yang dikatakan meninggalkan sholat itu kok sekarang sholat duhur ya, waktunya jam piro, jam 12. Belum sholat duhur dipukul, bukan gitu, bukan. Kalau sudah lewat waktunya, jadi duhur, kongkon sholat ora gelem, jek ora gelem neh, tekan jam 1 ora gelem, jam 2 ora gelem, tekan jam 3 ngantek ngasar ora gelem sholat, pukul, nah, gitu loh, dipukul 10 tahun, dipukul itu tadi juga sama, dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak membahayakan, sakit tapi tidak membahayakan, itu ya, hampir sama dengan itu contoh, kita punya anak diajari gitu, maka nanti kita masalah pendidikan anak sedikit bergeser. Kalau kita punya anak usia 7 tahun sudah disuruh sholat, maka kita ajari tata cara sholat sebelum 7 tahun mestinya, kan gitu toh nggih. Kandhani sholat ngene lho, Le, nduk, jak ning masjid, delok iki lho. Bapak nek sholat kaya ngene, masmu nek sholat kaya ngene gitu. Biar dia melihat bisa praktek. Oh ngene gitu, tiru-tiru sih awal-awal terus diajari macane iki, maca subhanallah kayak yang ini maksud tasbihnya kayak gini, baca tahiyat tasyahudnya kayak gini gitu, diulang ngoten niku mau, gitu loh ya. Sampai 7 tahun disuruh sholat. Jadi kembali ke sini, kalau mereka tidak bisa dinasihati, ditinggalkan dari tempat tidur. Nah, niki nggih. Ada syariat juga di sini. Makanya seorang suami itu juga harus punya tempat tidur lain selain tempat tidur istrinya gitu. Wahjuruhunna fil madhaji ini kan menandakan kalau tidak bisa dinasihati jangan tidur satu ranjang gitu loh. Berarti harus punya ranjang lain toh. Gitu loh ya. Siapkan ranjang yang lain. Mungkin di kamar yang sama mungkin tapi biar beda. Ranjangnya berbeda, pisah ranjang. Atau di kamar yang lain kalau punya kamar yang lain, di kamar yang lain. Terus itu tidak mandi, tidak mau, ya akhirnya terus dipukul. Kalau sudah taat fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila, jangan melakukan hal yang melampaui batas atas mereka. Sudah, kalau cukup dengan dinasihati, jangan ditinggalkan tempat tidurnya. Kalau cukup dengan ditinggalkan tempat tidurnya, jangan dipukul, maksudnya begitu. Oke. Pun ada pertanyaan sebelum lanjut?
Nggih ndak ngantuk nek kakean nggih. Tadi tentang saksi sebagai wanita, tapi seandainya ibu-ibu di desa itu kan suatu PKK, nanti kan suatu kegiatan pembiayaan atau makan. Apakah itu saksinya untuk wanita, dan wanita itu juga harus 2 orang untuk saksi wanitanya. Jadi kebutuhan saksinya 4 orang gitu. Kalau mengadakan suatu pembiayaan di suatu organisasi. Nggih. Kalau ini kaitannya dengan masalah din biasanya. Jadi misalnya kesaksian masalah pernikahan, kesaksian masalah perceraian gitu tuh. Kalau yang masalah-masalah muamalah tidak dibahas secara detail, cuman kalau mau 2 juga lebih baik. Kalau cuma masalah muamalah iki sakseni ya, iki ngene ya, iki tak keke edite ya sakseni ya gitu. Saya gitu. Kalau itu dikaitkan dengan masalah amanah ya jadi masalah din. Ini nek untuk urusan umum masalah jual beli misalnya ngoten ya tidak harus 2 ngoten. Ada lagi? Cekap nggih. Berikutnya mayyamal sholihat ayat 124 surat An-Nisa, barang siapa beramal soleh min dzakarin wa unsa dari kalangan laki-laki dan perempuan wa huwa mukmin dan dia itu beriman, faulaika yadkhuluna jannah maka mereka akan masuk ke dalam jannah wala yudlamuna nakira, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Siapa saja beriman dan beramal soleh, pria maupun wanita, maka dia akan masuk surga tidak dizalimi sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk masuk ke dalam jannah dan punya kans yang sama. Asal mau beriman, beramal soleh, masuk surga, gitu saja ya. Tidak dibedakan jenis kelaminnya, tidak. Lah ini kok kan enten ayat ya, enten hadis Rasul melihat neraka, melihat surga, ternyata kebanyakan penghuninya kaum orang-orang fakir, orang-orang miskin kan gitu ya. Saat Rasul melihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya kaum wanita, kan gitu. Jawabannya, ya di hadis itu ada jawabannya. Jawabannya kaum wanita kemudian bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kok neng neraka kok akeh wedoke?" Gitu loh gampangannya. Mereka tanya gitu. Apa sebabnya? Perempuan kok banyak napa? Neraka kok banyak perempuannya gitu loh. Mereka tanya gitu. Rasul jawab, yakfurna, mereka itu kafir. Perempuan itu kafir. Nah, para sahabiah tanya lagi, yakfurna billah, apakah mereka itu kafir kepada Allah? Jadi pripun sing wong wedok-wedok itu sebabnya mlebu neraka karena kafir. Terus kafir dumateng Allah ya Rasulullah. Rasul mengatakan tidak. Yakfurnal khair wa yakfurnal ashir. Kata Rasul begitu. Mereka mengkafiri kebaikan, mereka mengkafiri ashir suami. Gimana maksudnya? Rasul juga menjelaskan dalam hadis itu, nggih. Jadi nek hadis maca hadis niku komplit insyaallah ada jawabannya. Rasul menjelaskan. Gini loh, yang namanya yakfurnal khair, yakfurnal ashir itu gini loh. Suaminya itu berbuat baik pada dia lama sekali, bertahun-tahun. Wit manten anyar tekan manten lawas gitu ya, manten wis dianak, anak wis akeh, berbuat baik terus. Suatu ketika suami itu mengecewakan dia, kecewa pisan gitu. Misalnya pas wancine dia itu butuh diperhatikan, ora digatekne gitu loh. Manyel dia, jengkel terus ngomong pada suaminya, "Kamu tidak pernah berbuat baik pada saya sama sekali." Nah, gitu tuh. Gitu tuh namanya yakfurnal ashir, yakfurnal khair, yakfurnal ashir, mengkafiri kebaikan, mengkafiri suami. Begitu itu yang menyebabkan dia masuk neraka, gitu loh. Jadi kalau kita baca hadis itu jelas bukan masalah jenis kelaminnya yang menyebabkan masuk neraka, bukan, tapi kelakuannya. Lah kalau kelakuannya kayak gitu, itulah yang menyebabkan masuk neraka. Maka caranya biar bisa bebas, jangan mengkafiri kebaikan, jangan mengkafiri suami gitu ya. Jadi satu itu ya, jawabannya di situ ada. Yang kedua, perempuan banyak masuk neraka. Lah karena memang dunia ini akeh wong wedok kan gitu ya. Sekarang coba kita lihat sensus penduduk gitu ya. Pak dokter ini kan tahu ini. Sensus penduduk itu delok sing akeh lanang wedok, akeh wedoke. Sekolah-sekolah itu akeh wedoke kan gitu. Semakin lama nanti semakin banyak perempuan itu. Lah karena itulah ya akeh-akeh ya wedok, mergone sing memang akeh-akeh wong menungso iki wedok gitu loh.
Itu begitu. Ya, sama dengan kebanyakan masuk jannah kok wong melarat-melarat. Lah sakniki kita cek saja. Ning Indonesia niki wong melarat karo wong sugih akeh ndi? Kan ngoten nggih. Akeh wong melarat nggih. Akeh wong sugih apa akeh wong melarat? Akeh wong melarat. Jadi cara persentase itu dimasukkan ke Indonesia sini, ya iyalah mesti akeh sing melarat kan gitu loh. Karena memang jumlah penduduknya itu akeh sing melarat kan gitu loh. Jadi memahaminya harus detail seperti itu sehingga tidak salah paham. Orang miskin itu masuk neraka bukan karena kemiskinannya, perempuan itu masuk neraka bukan karena perempuannya, gitu loh. Karena kelakuannya. Sama, orang miskin itu masuk surga juga bukan karena kemiskinannya, tapi karena kelakuannya. Kelakuannya baik, dia miskin, dia bersabar dengan kemiskinannya, tidak zalim, tidak mengambil harta orang lain dengan cara batil, itulah dia masuk surga karena itu. Hayen nenek wong melarat nyon sewu nggih. Wong melarat ning jadi berandalan gitu, ngambil hartanya orang, terus apalagi ngerampok, ya iya ndak, bukan masuk surga kalau gitu caranya kan gitu kan. Jadi bukan itu, tapi hal lain yang berkaitan dengan itu. Baik. Berikutnya surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami menciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian itu indallahi, di hadapan Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha banyak khabarnya, maha waspada. Ini juga sama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tujuannya nanti lita'arafu, terus inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik adalah yang paling bertakwa, bukan karena laki-laki atau perempuannya, tapi yang paling bertakwa. Itu contohnya gini sajalah, kita bapak-bapak ini yang ada di sini ya, kita sama Maryam binti Imran lebih bertakwa mana? Kita atau Maryam? Maryam tuh nggih, padahal wedok lho niku. Kan gitu kan? Kita ngakoni toh, ya kalah lah aku bandingi Maryam, ya sik takwa Maryam. Ya kan gitu. Lebih bagus mana? Lebih bagus Maryam. Kenapa? Karena takwanya, bukan karena perempuannya, gitu loh. Sama Rasulullah Muhammad SAW itu orang paling bertakwa, iya, bukan karena dia laki-laki, bukan, ya karena ketakwaannya itu, gitu loh. Jadi artinya laki-laki perempuan dalam hal ini tidak ada masalah kalau untuk masalah mencari ketinggian derajat di hadapan Allah, gitu loh ya. Ini perlu disampaikan, kenapa? Karena ada sebagian orang yang gitu, semuanya wong wedok iki semuanya bangsa elek-elek gitu, wis ora layak untuk dadi wong apik, enggak. Punya kan yang sama, laki-laki dan perempuan, suami istri sama. Makanya Rasul kan ngendika, rahimallahu rajulan. Nah, hadis ini ya. Qoma minal lail, terus fasolla atau faqoma fasolla, summa aiqadha ahlahu, gitu. Allah itu mencintai, menyayangi seorang laki-laki yang dia berdiri bangun malam, sholat wengi gitu ya, bangun malam, terus dia membangunkan istrinya. Ketika istrinya enggan bangun, dia ambil air, diperciki wajahnya itu dengan air, bukan digerujuk loh ya, diperciki biar bangun gitu, diperciki air gitu biar bangun. Itu Allah mencintai laki-laki yang seperti itu. Tapi di hadis selanjutannya, hadis yang sama ini, lanjutan hadisnya Rasul mengatakan, wa rahimallahu mra'atan. Allah juga mencintai, Allah juga menyayangi seorang perempuan, qomat minal lail, dia bangun dari waktu malam, terus fasolat, lalu dia sholat, terus fa'aiqadhat zaujaha, lalu dia membangunkan suaminya. Suaminya tidur, dibangunkan. In aba, jika suaminya enggan, terus dia ambil air, terus dipersiki wajah suaminya itu biar bangun. Nah itu, ini laki-laki yang dicintai oleh Allah adalah laki-laki yang dia beribadah sendiri, terus dia ngejak istrinya beribadah. Perempuan yang dicintai oleh Allah, perempuan yang dia beribadah sendiri di waktu malam, sholat wengi, tangi wengi, sholat,
lalu bangunkan suaminya. Lah kalau dua-duanya begitu, lah apik kabeh berarti dicintai oleh Allah semuanya gitu loh. Si an tangi, si an sing bangunke gitu. Ini bangun lebih dulu, bangunkan yang ini bangun lebih dulu, bangunkan yang itu kan gitu. Nah, jadi dalam hal itu mereka saling bersaing untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. Itu yang seharusnya terjadi di rumah tangga kita gitu ya. Ono dene yang kedadian turu kabeh arek sing tangi ya niku jenenge alangan gitu. Arek sing tangi yo arep nakek piye wong tangi ora kan gitu ya. Ya itu jenenge alangan. Nanti suatu saat kita ubah gitu, diubah saiki tangen-tangenan ya buya atau istri ya. Aku nek tangi dhisik aku gugan. Nek aku tangi dhisik kowe tak gugah gitu, biar sama-sama dapat kebaikan di hadapan Allah. Gitu caranya, nggih. Selesai halaman pertama. Silakan. Yang pertama tentang mengingatkan istri yang kafir kepada kebaikan suami. Caranya tidak usah disebutkan kebaikan suami, sebutkan saja kekurangan orang-orang yang di bawah kita, gitu loh ya. Jadi misalnya, wah lho ora cukup aku nafkahe gur semene tok. Lho mbok didelok kae lho. Koncone dhewe tanggane dhewe kae nek sing kekurangan nafkahe luwih sithik bangane awake dhewe, kok ora iso bersyukur ki piye? Ya gitu loh. Bukan kowe wis tak kai semene kok. Oh, jangan begitu. Tapi tunjukkan saja yang lebih rendah gitu loh. Kayak lo Pak Kai, kita kan punya tetangga ya, punya saudara kayak Pak Kai kayak yang ini, putra anaknya sebenarnya lebih banyak, nafkahnya lebih sedikit, yang bersyukur dengan nafkah ini gitu loh. Aku isone ngeki ya wong semene, ya wis sing diterima kayak gitu caranya ya. Jadi mengingatkan dengan menyebutkan yang lebih rendah. Terus kalau itu tidak bisa dilatih dari awal sebenarnya. Jadi nggih janjane nggih rada kaya dramatis ngoten nggih, dramatis napa mendramatisir napa. Nek pas maringi, bapak-bapak maringi garwane niku minta supaya istrinya itu mengucapkan terima kasih gitu loh. Nek diparingi nafkah, sampaikan jazakallahu khairan, terima kasih, apalagi syukron gitu nggih lho. Gitu ki caranya. Dilatih gitu itu. Jangan saya suaminya kadang-kadang ya selalu gaweane akeh. Kae lho Bu, nang kono jukun dhewe kan gitu kan. Akhirnya terbiasa tidak berterima kasih gitu loh. Apalagi kalau sudah model transfer itu ya, sudah aku lagi di Jakarta aku transfer kan gitu, sudah hal-hal begitu itu kadang-kadang hilang. Nah, monggo kalau kerso tapi nggih, ini cuma salah satu cara saja. Kalau kerso dibuat begitu setiap awal bulan atau akhir bulan pas diparingi itu dibuat suasana yang agak baik itu prinsipnya ini ya bismillah. Ini nafkah yang saya berikan untuk kamu dan anak-anak. Awake dhewe makan dalam 1 bulan ini. Tolong digunakan dengan sebaik-baiknya, dicukup-cukupke enenge semene, bismillah, syukur kepada Allah gitu. Nanti dia disuruh bersyukur juga, terima kasih. Nggih rasane ngarepe Bu, anake gitu loh nggih. Ning tempat lain apa gimana di kamar atau gimana, terima kasih pada suaminya. Kalau perlu cium tangan suami. Untuk cium tangan suami untuk menandakan kesyukuran, syukur kepada Allah, syukur kepada suaminya. Insya Allah kalau dilatih begitu nanti kan tidak apa iki gur semene apa ndak akan gitu insya Allah. Karena apa? Sudah kulino gitu. Di kulinanya seperti itu. Terima kasih. Yang kedua tadi masalah napa? Oh nggih, sayangnya istri nggih.
Ya memang pada prinsipnya itu tidak wajib karena kan sholat malam tidak wajib nggih. Tapi kalau sudah sampai sholat wajib, kita harus berpikir apa kita tidak lebih sayang suami atau istri kita itu masuk neraka gitu loh. Nek sholat wajib loh nggih. Nanti kan sholat sunnah, yang sholat malam itu sholat sunnah. Kayak ibu-ibu ditanyai sama cerita sama seorang ustadz, Bu, kalau anaknya sudah gede itu disuruh sholat, Bu, sholat subuh digugah gitu. Ibunya jawab, Ustadz, saya itu mau gugah anak saya itu loh ndak tega, mesakne anak saya itu turunnya angler banget kok. Pancene subuh tak gugah kira tega gitu. Ustadznya ini jawab gini, Bu, ibu tidak tega anak ibu bangun untuk sholat, tapi ibu tega anak ibu nanti disiksa di neraka. Kan gitu, mikirnya kan jadi begitu sekarang. Iki nek ora tak tangekke, iki engko disiksa Allah ning neraka. Ora salat ora gelem salat kan gitu. Nek tak tangekke dhek susah, wong lagi anak turu tangi. Ning jek selamat kowe engko ning neraka le. Gitu loh, apa nduk? Nek ora tak tangekke saiki kowe dadi turu ora iso salat, dadi disiksa karo Allah. Masuk neraka sakor, tidak salat kan ya. Terus apa? Kalau sekarang saya bangunkan, kamu susah sekarang tapi nanti kamu di sana selamat. Nah, gitu. Ibunya cerdas, ora apa-apa le, kowe nesu nang kene ora apa, sing penting wis selamat ning neraka gitu. Karena berpikirnya gitu. Sama dengan bapak tadi atau istri tadi. Iki bojoku iki mesake keseli ning nek dhek tangi entuk ganjaran akeh ya, dibangunkan pelan-pelan gitu loh ya. Pelan-pelan walaupun tentu tidak sama membangunkan untuk sholat sunat dengan sholat wajib tentu tidak sama, beda gitu loh. Nek ora tangi ya wis. Kan gitu nggih. Jadi dia sudah mendapatkan rahmat dengan membangunkan suami. Perkara suaminya bangun atau tidak itu urusan lain. Dalam hadis tidak disebutkan tuh nggih. Pokoknya kalau suaminya enggan ambil air diciprat gini gitu. Ijik ngel ya wis wong ora wajib kok kan gitu toh. Tidak wajib sholat kan? Tidak apa-apa. Tapi kalau sholat subuh wah kudu, ora ya piye no. Gitu nggih. Ada lagi? Monggo. Ada mic-nya? Oke. Baterainya habis. Iya. Iya. Nggih, kalau masalah itu nggih pada prinsipnya kalau suaminya begitu suaminya salah, tidak boleh memburukkan ini. Wala tuqabbih ini kan ada hadis yang pertama ini ya. Wala tuqabbih, jangan memburukkan, mengecek. Apa iki wong desa, ayat wong desa. Nah gitu ya. Jadi wah kowe iki ngene dan sebagainya tidak boleh. Suami berkata begitu pada istri tidak boleh. Apalagi istri kepada suami ya, tambah nggak boleh gitu ya. Jadi begitulah. Kalau tadi kejadian begitu, terus istrinya gimana? Yang tanya, si istrinya tuh tanya. Lah tinggal bagaimana dia? Kalau dia bersabar dengan itu ya malah bagus. Bagus itu artinya dia kan berarti tetap mempertahankan rumah tangganya gitu kan. Saiki anak-anake ndak nek pegatan ya mesakne anak-anake dan sebagainya. Jadi kalau yang ada kalau cuman perlakuan seperti itu mungkin dilokke dan sebagainya itu ya disabarkan saja. Mungkin suaminya karena belum ngaji, orang mudeng witekno piye ya sudah
sabar, dilakoni begitu, gitu ya. Tapi kalau sudah membahayakan fisik, misalnya mau dipiloro sampai membahayakan nyawa, lah itu baru boleh mengajukan khulu kalau cara fikih nggih. Di khulu itu bolehnya kalau terancam secara fisik, secara keselamatan nyawa, atau suaminya itu melakukan perbuatan mungkar yang jelas, misalnya zina, kayak gitu kan ya, dan sebagainya, itu boleh meminta khulu. Tapi kalau sekedar dilok kayak gitu, ya sing sabar saja. Bagaimanapun juga itu suaminya. Suaminya salah iya, suaminya salah. Ya iso dijak ngaji, gen iso dikandani gitu loh nggih. Yen ra gelem ya wis gitu. Titikno piye. Melayani suami dalam hal hubungan. Ya nggak boleh, istrinya dosa gitu. Nggak mau melayani. Ya minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan suaminya, tapi tetap haknya suami ditunaikan. Jangan terus tidak mau melayani ya dia dosa. Lah aku nek melayani, maksud saya diseneni terus saya melayani, ya yang salah suaminya, sing dosa suaminya gitu. Tapi kalau istrinya tidak mau melayani, sing dosa loro gitu. Suaminya dosa, istrinya juga dosa. Jadi kita berpikirnya begitu. Makanya kalau sabar caranya begitu. Tidak sabar ya minta kepada Allah, minta solusi yang paling baik bagaimana. Kalau gambaran yang ada pada saya, ya suaminya dikandani, siapa yang bisa kandani gitu loh. Temennya kah, atau gurunya, atau ustadznya, siapa gitu loh. Biar bisa dikandani, suaminya itu salah begitu itu. Tapi kalau istrinya bales dengan tidak mau melayani, istrinya jadi ikut salah. Yang salah malah jadi dua. Gitu ya. Ada lagi? Coba mungkin kita baca dulu hadisnya, ini belum kita baca, sudah ada pertanyaan. Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi, dia berkata, qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Apa hak istri salah seorang di antara kami atasnya, atas suaminya gitu ya. Qala antut imaha idza ta'imta, bahwa kamu memberinya makan ketika kamu makan. Nek suami makan, istrinya harus diberi makan. Wa taksuha idzak tasaita awik tasabta. Ini rawinya ragu-ragu nggih, bukan Nabi ngomongnya ping pindho mboten, ini rawinya ragu-ragu. Kamu beri dia pakaian ketika kamu berpakaian, idzak tasaita. Au idzak tasabta, jika kamu punya penghasilan. Yen kuwi di penghasilan tukokno kelambi istrimu itu, gitu loh. Terus wala tadribil wajha, ini tidak boleh memukul wajah, menampar tidak boleh, apalagi memukul. Wala tuqabbih, dan tidak boleh memburukkan tadi. Memburukkan itu mengatakan qabbahakillah itu. Semoga Allah memburukkan kamu. Semoga kowe dielek-elek karo Allah, tidak boleh gitu. Apalagi yang lainnya onek-onekke karena istrinya bodoh gitu loh, ini bodoh kamu gitu saya ya. Atau desa diunek wong desa kamu dan seterusnya, atau jelek kamu dan seterusnya, tidak boleh itu. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak boleh meninggalkan kecuali masih di dalam rumah. Jadi yang boleh itu pisah ranjang, bukan pisah rumah. Rumahnya kudu podo, tapi pisah ranjang, berbeda tempat tidur saja. Ya, jadi ada beberapa hal kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya itu, kalau laki-lakinya makan, maka istrinya harus dikasih makan. Maka ini ada apa istilahnya, mafhum mukhalafahnya, pengertian berkebalikannya. Gimana? Kalau suami tidak makan, istri ya jangan minta makan, gitu loh. Misalnya suaminya ini nafkahnya terbatas, sehari itu cuma bisa makan sekali, suaminya makan sekali, istrinya jangan minta lebih dari sekali, maaf bareng kan suaminya itu saja, gitu loh. Gitu, kenapa? Lah Rasul mengatakan gitu, antut imaha idza ta'imta. Idza ta'imta ini syaratnya gitu. Kalau kamu makan, istri kamu beri makan. Lah ini makanan cuma cukup satu orang, bagian loro karo bojomu gitu loh. Karena kamu sudah punya istri, kamu punya tanggungan kan? Punya satu piring, dibagi dengan istrinya, paruh-paruh atau gimana? Mungkin yang laki-laki lebih banyak, 3/4, 1/4 misalnya gitu ya, enggak apa-apa. 1/3, 2/3, tapi didum. Aja mau makan dhewe, karena sudah punya istri gitu. Tapi kalau suaminya tidak makan, ini yang penting. Suaminya tidak makan, istri jangan minta makan. Wong bojone ora makan kok. Gitu loh. Rasulullah itu pernah 2 bulan. Yang cerita
Anas bin Malik kalau salah ya. Ra'aitul hilal, sumal hilal, sumal hilal. Kata sahabat tadi, saya melihat hilal tanggal 1 itu ya. Tanggal 1 awal bulan, 1 Ramadan kah, 1 Syawal atau Dzulqa'dah itu kan semua ada hilalnya tanggal 1. Ra'aitul hilal, sumal hilal, sumal hilal. Aku melihat 3 kali hilal. Salah satu ahilah, 3 kali hilal. Tidak pernah dinyalakan api di rumah keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah tahu masak dalam 3 bulan. Padahal mereka itu 9 orang. Istrinya Nabi waktu itu 9 orang. Nabi bersama 9 orang istrinya. Jangan bilang orang masak ning jajan. Oh, zaman semono enggak ada warung makan gitu. Zaman Nabi itu enggak ada orang jual makan, enggak ada. Orang jual jual makanan jual gandum ada, tapi orang jual bikin masakan terus dijual itu enggak ada. Zaman Nabi itu enggak ada itu. Yang ada moro tamu dikasih makan ya, tapi jual makanan enggak ada. Jadi artinya tidak masak ya orang mangan gitu. Tidak makan. Maka dia bertanya kepada Aisyah, sahabat tadi, saya sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku tanya pada Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Nabi SAW. Terus kalian makan apa? Rong sasi ra masak lho. Kalian makan apa? Kata Aisyah, aswadain. 2 yang hitam. 1 kurma, yang 2 air minum itu, air tawar itu. Air tawar kan ora ireng, ning ini dianggap ireng gitu loh. Itu orang Arab biasa gitu, aswadain, 2 yang hitam. Tamar dan air. Rong sasi itu gur makan itu saja. Makan kurma banyu 2 bulan. Terus Aisyah menambahkan, tapi kadang-kadang kami diberi hadiah oleh tetangga kami. Dia nyembelih kambing, kami diberi daging kambing. Nih ya omong kolo-kolo gitu. Mereka dijepke ra iso. Saben rong dina pisan ndak, ya kolo-kolo saja gitu loh. Kolo-kolo dikasih itu, tapi utamanya aswadain itu. Loh itu loh contoh nggih, contoh. Kalau suaminya tidak punya, istri nggak boleh nuntut. Nabi ora duwe. Istrinya ya maam kaya dene Nabi gitu. Makanya makan kurma sama air. Kurma banyak gitu dok. Artinya sebegitu rupa keadaan suatu ketika bahwa Nabi pernah kemudian punya harta yang banyak, memberi istrinya nafkah setahun, pernah juga itu, pernah. Nabi pas punya harta banyak karena ada ghanimah, ada harta fai, istrinya diberi nafkah setahun. Gitu loh. Orang sesasi setahun. Cukup untuk setahun gitu loh. Ada yang begitu juga iya. Artinya apa? Ya tergantung suaminya. Makanya kalau nanti bapak-bapak atau ibu-ibu punya anak perempuan nggih, kagungan putra putri gitu ya. Mau menikah dinasihati, "Nduk, besok ben aja nuntut njaluk saka bojomu sing bojomu ora duwe." Jangan gitu loh ya. Kalau suami kamu punya, kamu minta boleh gitu. Jadi suaminya punya harta, saya minta itu untuk makan saya untuk boleh. Tetapi kalau tidak punya jangan minta. Suaminya tidak punya jangan. Karena apa? Karena seorang laki-laki itu kalau dimintai terus oleh istrinya lama-lama dia gelap mata gitu. Jaluk terus. Wong liyane do numpak mobil kene ora numpak motor wae to Mas. Terus nikah pirang-pirang tahun ora iso tuku mobil. Gelap mata dia. Wis golek sak ono-onone. Kredit haram wis ben, yang penting gitu kan. Ini kenapa? Karena istrinya tidak solihah gitu. Kalau istrinya solihah enggak apa-apa, sudah. Kalau coro kitab nih, di kitab disebutkan nih ceritanya gitu. Saya teringat karena beberapa kali menerjemahkan kitab ketemu cerita itu. Ceritanya istri yang solihah itu ketika suaminya berangkat cari nafkah, istrinya itu ngomong gini pada suaminya, carikan untuk kami nafkah yang halal gitu loh. Pak atau Mas, engkau mau cari nafkah, silahkan berangkat, semoga dilindungi oleh Allah. Carikan untuk kami makanan yang halal, nafkah yang halal. Kenapa? Istri tadi mengatakan nasbiru alal ju wala nasbiru alan nar. Kami ini sabar untuk lapar, tapi tidak sabar untuk masuk neraka. Oh gitu itu. Jadi jenengan kondur mengke ra nggo mangan ora apa-apa. Sing penting sing digoleki halal. Golek halal ora oleh ora apa-apa, melarat luwih ora apa-apa. Tinimbang jenengan kondur nggawa makanan sing akeh ning haram. Bisa jadi haram zatnya, bisa jadi haram sabab gitu. Ambil harta orang lain gitu kan ya. Ngapusi dalam jual beli sehingga dapat harta sehingga dia bisa beli makanan dan seterusnya. Nek niku dimakan, ini menyebabkan masuk neraka ini gitu.
Gara-gara makanan haram, wah kami tidak sabar kalau kon mlebu neraka ora sabar kami. Nek gur kon luwe sabar. Gitu loh. Itu kalau istri solihah seperti itu. Maka kayak tadi istri-istri Nabi mereka sabar. Rong sasi niku lho dahare mung kurma kalih banyu putih gitu. Ya sabar gitu. Ya, Nabi ra duwe kok gitu. Kalau Nabi punya, seperti saya katakan tadi, Nabi punya kasih nafkah 1 tahun. Kalau pas punya gitu. Pas punya setahun kasih nafkah. Pernah juga Nabi memberi nafkah 9 istrinya itu diberi nafkah masing-masing cukup untuk setahun. Karena Nabi pas kaya, pas punya harta banyak gitu. Artinya begitu boleh. Maka ini begitu, okay. Pakaian juga gitu. Antaksatuk taksuha idak tasaita. Kamu beri dia pakaian kalau dia berpakaian. Lah ini ada cerita. Suaminya itu tidak beli pakaian, tidak punya uang jane, tapi dia dikasih pakaian. Gitu. Mungkin karena mulang-mulang gitu ya, mulang neng kono dikai, betul-betul ngene iki lho ya, biasanya dikai kono kei sarung neng kene dikai klambi gitu kan ya. Dia tidak punya uang jane. Lah iki piye iki? Kudu ngasih pakaian isinya apa enggak itu? Dia berpakaian, dapat pakaian baru. Tapi kan sing muridé ngaji yo sing dikai gurune tok mosok bojone barang ditukoke kan mboten to nggih. Lah piye itu? Pripun jawabane niku? Jadi dia berpakaian, tapi dia tidak beli loh itu, kasih wong, kasih lalah yang ngasih banyak, nah, di sini dikasih, sana dikasih itu. Lah gimana itu? Lek dikake bojone wong pakaian wong lanang kok usah digo wong wedok itu. Pripun niku? Didol kene bojone. Lah niku salah satu solusinya ya Pak barangkali gitu. Didol kok ditakoni karo sing ngei. Kok betul nanti diagem to Ustaz niku? Pun kula dol. Lah jenengan mboten tukokane bojo kula gitu. Sesuai ditukokane bojone lan itu ya. Jadi itu sekedar contoh saja, itu contoh kasus saja. Jadi tapi prinsipnya begitu. Dapat pakaian ya diberi pakaian. Tapi kalau suaminya maaf dalam setahun ora tuku klambi blas, enggak punya uang kok. Ya istrinya jangan minta dong, gitu. Jangan minta, Mas, mau tukone klambi. Lah aku ya ora tuku klambi kok. Aku ora duwe klambi ki yo zaman manten anak tekan saiki jek tak nggo iki lho, gitu saya ya. Ora tahu ganti. Misalnya ya sudah ya sabar. Itu gitu nggih. Maka itu dipertimbangkan nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak perempuan, putra-putri kan dikandani, "Nduk, kowe ngono ya, Nduk ya. Kamu mau menikah, kamu harus tahu kemampuan suami kamu itu seperti apa." Kan boleh nolak. Misalnya, "Walah, saya biasa kehidupan kayak gini. Calon suami saya itu saya tanyai, "Emang Anda punya gaji berapa?" Misalnya gitu ditanya, saya jawab 5 juta per bulan. Wah, kurang. Nah gitu. Nolak boleh gitu. Punya hak kok kan gitu tuh ya. Aku ki nek 5 juta itu kurang, misalnya gitu. Kok nek bojoku ndidit mung 5 juta, wah aku kok ora iso urip, misalnya gitu loh ya. Boleh saja, boleh. Walaupun jana ya rada lucu ning ya ora apa-apa gitu. Boleh, punya hak itu. Menolak itu boleh. Makanya dipertimbangkan. Mau menikah itu dipertimbangkan. Kira-kira bisa enggak itu. Termasuk juga laki-laki juga gitu. Mau melamar anak perempuan, anaknya orang kaya, sugih, biasa makan enak gitu. Ya hati-hati. Dijak rembukan sih gitu loh. Engko nek dadi bojoku gelem ra makan ra enak gitu. Ora kaya biasane gitu ya. Biasanya makanan ya minimal daging sapi misalnya gitu misalnya ya. Daging sapi, daging ayamnya arang-arang, biasanya daging sapi. Lah nek karo aku kok ora tahu daging iki piye gitu. Kuat ora kowe ya kan gitu kan. Tawar-menawar dulu boleh gitu, boleh enggak apa-apa. Jadi dalam menikah itu memang begitu, harus dijelaskan dulu bisa ndak itu. Kalau ndak bisa jangan dipaksakan. Ini bukan masalah anu lho nggih. Iki wong apik wong elek agamane bukan masalah itu loh ya. Sama-sama wong apik. Begitu tuh boleh ndak apa-apa. Tidak harus wis kudu nampa apa enenge koyo ndak harus begitu. Punya hak, seorang perempuan punya hak sebagaimana orang laki-laki juga punya hak. Terus tidak boleh pukul wajah tadi, tidak boleh memburukkan, tidak boleh elek-elek, mencaci maki, mengolok-olok apalagi dan sebagainya nggak boleh gitu ya. Kalau gojekan boleh, tapi kalau tenanan nggak boleh. Sekedar gojek kayak gitu boleh. Jangan hijroi ketika di rumah. Jadi tidak menghijroi dia kecuali ketika sama masih di rumah yang sama. Jangan pindah rumah, tak anyel karo bojone, aku lunga. Aku tak turun yang hotel. Oh, jangan gitu. Tetap di rumah yang sama tapi dihijroi tempat tidurnya. Sudah? Sebelum lanjut ada pertanyaan? Nggih, monggo. Ya. Ya.
Ya. Itu tapi tadi pulang lagi. Boleh tidak? Boleh kalau gitu boleh. Kan pulang lagi. Tapi kalau ini kan yang terus tinggal lungo gitu kan. Tinggal lungo. Terus saya punya rumah 2 gitu misalnya ya. Punya rumah 2 atau 3. Terus aku seneng karo bojoku kandhane ngeyel tak tinggal lungo. Seminggu. Nah, jangan. Ditinggalkan ranjangnya saja, jangan ditinggal di rumahnya. Tapi kalau memang ada keperluan, memang kebetulan mau dinas gitu ya, dinas luar kota ya nggak apa-apa, bukan karena itu atau masalahnya, memang mau dinas. Tapi kalau dinasnya digawe dewe, aku harus dinas ngapusi gitu ya, jangan, tetap pulanglah, biar istrinya tidak terlunta-lunta. Ada lagi? Cukup nggih? Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang kau infakkan dalam memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang kau infakkan, kau nafkahkan kepada istrimu. Ahlun itu bisa istri, bisa keluarga. Okay? Kalau di sini kita lebih tepatnya istri. Pada istrimu, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang kamu nafkahkan kepada istrimu. Jadi sama-sama punya uang 1 dinar, longgar ini ya, uang longgar ini. Daripada untuk fisabilillah atau sedekah pada miskin atau memerdekakan budak, mendingan diberikan kepada istrinya gitu loh. Kalau untuk nafkah, tapi nafkah itu kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder atau tersier atau malah kuarter, tidak gitu. Jadi misalnya gini, istrinya belum dinafkahi atau kurang nafkahnya, untuk makan tuh kurang, jangan untuk sedekah dulu, jangan. Ya itu saja dicukupi sih gitu loh. Cukupi secukupnya, sudah cukup, sudah, sisanya baru untuk yang lain, sedekah kah, memerdekakan budak kalau zaman dulu, atau infak fisabilillah gitu. Jangan mendahulukan fisabilillah, ini duit dapat gaji. Misalnya berapa, 5 juta, ini yang 3 juta saya infakkan fisabilillah. Oh jangan gitu. Pakaian itu gitu. Jangan begitu, kasihan istrinya kan gitu. Berikan dulu, istrinya butuhnya apa, ini, anaknya butuhnya apa, ini sudah tercukupi, sudah. Kalau sudah bicara tentang kebutuhan sekunder, tersier, oke, bisa bertimbang kita gitu. Ini sudah bukan kebutuhan pokok lagi. Aku yo butuh motor misalnya gitu. Ning itu kan sekunder, tidak wajib, tidak harus dipenuhi waktu itu kan. Ngesek ya, sabar sih, rasa tuku motor sih, kita anggone bayar kayak masjid si utang pembangunannya, si utang 5 juta iki enek duit 5 juta, daripada tuku motor bekas kan boleh 5 juta ki. Nggo infak sih ya, nah, gitu boleh gitu loh. Ini sudah bukan kebutuhan pokok lagi. Tapi kalau untuk kebutuhan pokok jangan, kebutuhan pokok itu dulu gitu loh, didahulukan daripada infak fisabilillah. Maksudnya begitu. Apalagi kalau sudah tersier atau kuarter, sudah kebutuhan mewah ya jangan. Untuk sabilillah saja kalau gitu, nggih, daripada untuk itu. Jadi didahulukan yang itu. Tapi prinsipnya kalau dia kebutuhannya kebutuhan primer, pokok, itu didahulukan daripada yang lainnya. Itu ya. Monggo. Gimana? Orang tua laki-laki? Orang tuanya suami? Oh iya, kalau orang tuanya suami dia lebih berhak didahulukan, kecuali kalau untuk nafkah istri, jadi nafkah keluarga. Kalau memang nafkah istrinya itu kurang, ya diprioritaskan nafkah istrinya dulu. Kecuali kalau diminta loh ya, diminta itu artinya aku kayak ono, itu ya dikasih. Karena kembalinya anak laki-laki milik bapaknya kan, anta wa maluka li abika. Itu kan ceritanya ada seorang anak pradul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya itu minta terus kepada saya, minta terus, aku njaluk iki, kita apake ya le gitu. Kalau sekarang ya, kita apake gitu. Terus dia pradul kepada Rasulullah, Rasul jawabnya malah anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Artinya kalau diminta kasihkan. Tapi kalau sekedar bukan kebutuhan, bukan meminta, misalnya
iki aku butuh ngene iki le, kowe iso ngewangi ora misalnya gitu ya, tawaran gitu kita sampaikan. Suaminya nyampaikan, "Maaf, Pak, Bu, ini untuk nafkah saya masih kurang, saya tidak bisa bantu." Gitu. Tapi kalau diminta kasihkan, jaluk dikai, diminta diberikan, jangan ditolak. Ya, istrinya suruh sabar. Iki dijaluk bapak iki, wis sabar sih ya gitu. Ya. Jadi lihat kasusnya. Contoh detail bahwa orang lebih memprioritaskan orang tua daripada anak istrinya itu ketika itu ada orang salah satu yang masuk gua nih kok nggih. Masuk gua 3 orang kan. Terus satunya kan punya amalan. Amalannya itu dia itu selalu memerah susu kambing, dia pengembala kambing, memerah susu kambingnya, terus tidak pernah memberikan hasil susunya yang dia perah tadi kecuali kepada orang tuanya lebih dulu. Bapaknya dan ibunya, kan gitu toh. Suatu ketika mengembala kambingnya kan jauh, di tempat yang jauh, pulangnya sudah kemalaman, terus bapak ibunya sudah tidur, kan gitu kan ceritanya nggih. Pun nanti anu to nggih, mireng to nggih. Saya cepat karena sudah pernah dengar kan. Terus akhirnya dia bawa susunya itu, dia berdiri terus gitu semalaman, nunggu sampai bapak ibunya bangun karena mau membangunkan ratego, mau memberikan ini kepada anaknya ya ratego enggak mau, pokoknya bapak sama ibu saya dulu, gitu loh. Itu jadi amalan utama yang menjadikan dia bisa keluar dari gua. Gitu. Artinya apa? Artinya begitu itu benar, gitu loh. Memprioritaskan orang tuanya daripada anak dan istrinya. Jadi seharusnya sampai pada tingkat yang seperti itu. Cuma tadi makanya kalau diminta, walaupun ini kebutuhan pokok untuk istri, diminta bapak berikan. Tapi kalau sekedar tawaran, kita sampaikan, Pak, Bu, nyun ngapunten, ini saya masih kekurangan untuk istri saya, untuk anak saya masih kurang, pripun gitu loh. Kan sekedar tawaran ya. Tapi kalau minta, ora le aku tetap njaluk, iki aku njaluk, ya kasihkan udah. Istrinya suruh sabar ya le, golek liyane neh, wis dijaluk bapak, jaluk ibu gitu-gitu. Ada lagi? Cukup ya? Berikutnya ya. Nggih. Ya kalau nafkah kan memang untuk keperluan itu nggih. Jadi untuk keperluan bukan hanya untuk istri saja kan. Jenenge nafkah itu kan ya untuk keperluan istri, suami, anak kan gitu. Iya, memang begitu. Ya tidak harus dieksplisitkan, tidak harus. Jadi pemahamannya gini saja, kebiasaannya bagaimana? Misalnya setiap bulan ngasih, iki dienggo urip gampangnya gitu nggih. Dienggo urip kan ya ora dienggo bojone tok to nggih, dienggo anak-anake, dienggo dia juga kan gitu toh. Jadi gampangnya kita memberi, istrinya kemudian menyiapkan makanan dari uang itu tadi, terus untuk makan bareng-bareng kan gitu. Mati. Pakaian. Ya. Uang itu tidak digunakan untuk beli pakaian. Ya. Karena pakaian diberikan oleh anaknya. Ya. Saya. Ya. Ya nggak apa-apa. Prinsipnya kan sudah dikasih pakaian walaupun dikasih uang gitu kan ya. Kita kayak duit tinggal tuku kelambi misalnya gitu. Kalau tinggal tuku kelambi ya terserah dia, boleh saja gitu. Itu sudah cukup. Kayak tadi loh, kudune memberi nafkah itu kan makanan nggih. Tapi kan kita tidak pernah toh masak dewe kan nggak pernah toh, biasanya kan ngasih uang. Ya tidak apa-apa, uang diwujudkan makanan. Sudah cukup, memberikan uang itu sudah bisa, sebenarnya begitu. Ada lagi? Andai kata saya memberikan haji saya berikan ke istri sebenarnya gimana? Kemudian istri yang memberikan Ya pada prinsipnya boleh saja, cuman kalau istrinya bisa membagi dengan bagus malah enggak apa-apa, artinya jadi manajernya gitu. Malah diatur misalnya nek dipegang kita pegang malah ndang teh, tapi dengan dipegang istri malah bisa irit misalnya gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi istrinya dijadikan manajer, wis jadi manajerku yo kan gitu ya. Nek aku njaluk apa-apa butuh apa-apa njaluk kowe, ya boleh saja.
Yang jelas kan dari suami itu nafkahnya itu dari suami cuma dipegang oleh istrinya. Boleh saja cara begitu ya bisa. Cuman ada kekurangannya. Nanti kalau pas waktu-waktu butuh istrinya tidak ngasih piye gitu. Misalnya, iki tak nggone sik infak. Ojo Pak, ojo infak sik lah kan tidak bisa gitu gara-gara dipegang istri gitu loh. Tapi kalau kita pegang sendiri, merasa cari rasa rembukan langsung tinggu infak wae kan gitu kan bisa. Ada kekurangannya memang, ada kekurangannya. Kalau istrinya itu baik, benar-benar bisa tahu, nah ada masalah. Nanti misalnya Bu, iki mumpung masjid butuh ngene iki, ayo di bagian ditoki di masjid. Oke, baik, ditoki bro. Istrinya taat gitu, enggak apa-apa, baik saja. Apalagi kalau kita wis lalen gitu nggih. Wis lalen, sudah sepuh, wis bingung, hitung-hitung wis bingung, ya sudah pasrahkan lebih baik. Ada lagi? Yang kedua, andai kata suami sudah bilang mesti semua sertifikat, kemudian dia itu saya dapat pahala. Oke. Jangankan yang begitu, yang khusus untuk nafkah saja. Jadi gini, saya muat di sini nggih. Ada seorang istri memberi infak dengan harta suaminya, baik diketahui suami maupun tidak, asal tidak membahayakan ini. Kendil istilahnya gitu nggih. Jadi dia nyelengi gitu. Istrinya itu nyelengi. Setiap hari ibu-ibu itu kan kadang-kadang ambil jimpitan beras gitu ya. Beras, ambil untuk masak, diambil sak jimpit, diwadahi ke satu tempat. Atau apalagi ada jujul-jujul 100, 200, 500, 1000 itu ditaruh di satu tempat. Lama-lama jadi banyak ini. Terus diinfakkan. Ini statusnya yang infak istri, tapi karena harta itu dari nafkah suaminya itu ganjaran. Diketahui suami maupun tidak, suaminya dapat pahala. Istrinya juga dapat pahala, tidak berkurang pahalanya gitu loh. Pahala istri tetap sama, dapat pahala, tapi suaminya juga mendapatkan pahala gara-gara istrinya berinfak dari hasil nafkah suaminya itu gitu. Tidak salah, Pak. Ya? Tidak salah, sang istri infak tidak kawan. Boleh asal tidak membahayakan tadi. Misalnya gini, goro-goro istrinya infak terus jadi berasnya kurang ya, jangan. Ini cukup, sudah cukup. Enek sisane dicelengi, diinfakne boleh. Itu begitu itu istri dapat pahala, suami dapat pahala. Ganjarannya podo, tapi tidak saling mengurangi gitu loh. Nek bojone untuk 1000 untuk dapat pahala 1000, suaminya juga coba dapat 1000. Berarti kita dapat kiriman pahala tanpa mengurangi pahalanya istri, gitu. Tapi kalau membahayakan jangan, istrinya tidak bisa ngatur misalnya ya, kita infaknya kabeh. Lah mungkin mau apa kan gitu kan. Ya jangan kalau kita atau mengurangi sampai batas yang membahayakan tadi, berkurang akhirnya jadi kurang, akhirnya harus utang untuk itu ya jangan infak kalau gitu. Ada lagi? Silakan. Istri itu meminta izin kepada suami kalau mau mengeluarkan dari pemberian suami. Istri minta izin dulu kan? Ya. Kalau suaminya mengizinkan, ya pernah yang saya baca itu baru istri boleh mengeluarkannya karena itu hak suami. Kalau nafkah kan tidak, nafkah itu kan sudah diberikan ya. Jadi suami memberi nafkah kepada istrinya misalnya 1 bulan 5 juta, misalnya gitu ya, atau 3 juta, sudah. Si istri ini karena dia itu gemi ya, cara Indonesianya itu, bahasa Indonesianya apa ya? Ngirit atau apalah, pokoknya teliti gitu dalam ngatur itu, dia bisa menabung, gitu, ditabung, tabung, sisanya tabungan itu kemudian diinfakkan. Itu tidak harus izin suami, wong itu sudah diberikan pada istri kan sebagai nafkah toh. Makanya bukan yang kasusnya Pak Kirdi tadi, kalau Pak Kirdi kan dikene kabeh. Kan itu toh nggih. Dikene kabeh jadi suami lan duwe apa-apa. Ini yang tidak, ini yang memang harta jatah untuk nafkah gitu loh, nafkah istri. Nafkah istri dan tentunya juga dia ikut makan kan ya, suaminya ikut makan, anaknya ikut makan. Itu kalau dia bisa ngatur tadi gampangnya paling gampang saja beras. Ambil beras sekian, jimbit sekian. Ambil beras sekian, jimbit sekian. Karena tiap hari masak 1 bulan dapat 1 kilo atau setengah kilo atau 2 kilo gitu atau malah lebih di kayaknya fakir miskin. Itu tidak harus izin suami. Kenapa? Ini bagian dari tadi, bagian dari nafkah itu tadi. Mau izin ya boleh, mau beritahu suami juga boleh. Tidak memberitahu tidak dosa. Kecuali kalau itu harta yang bukan untuk nafkah loh. Misalnya tahu suami saya itu nyimpen harta di sana, misalnya gitu kan ya. Tahu ini harta masih punya suami, belum diberikan sebagai nafkah. Diambil ya harus izin.
Kecuali lagi, masih ada kecuali lagi. Kalau suaminya ini kikir, kayak Abu Sufyan. Abu Sufyan itu laki-laki yang kikir, kata Hindun, kata suami istrinya. Hindun bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberi nafkah kami dengan cukup gitu. Nafkahnya kurang. Untuk makan dia dan istri anak-anaknya itu kurang gitu loh. Dia itu orangnya kikir. Lah, bolehkah saya mengambil harta dia tanpa sepengetahuan dia untuk mencukupi nafkah saya? Kata Nabi, boleh. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau istri itu untuk memberi makan dia dan anaknya merasa kurang, artinya ini kurang ini, tentunya dengan standar yang standar yang wajar ya, bukan kok terus kurang terus dienggo mewah-mewah, tidak begitu. Kurang, memang kurang ini. Tapi suaminya dimintai nggak mau. Wes cukup kayak misalnya gitu loh. Padahal suaminya punya, bukan karena miskin. Suaminya duit ning ditumpuk-tumpuk gitu loh. Boleh diambil untuk nafkah dengan cara yang baik. Itu saja boleh kok. Apalagi yang ini, tambah boleh. Ini sudah diberikan kok. Ki nafkah itu tadi ya, sudah beri nafkah. Dia gemi setiti, ngati-hati tadi. Iso cukup untuk makan, untuk cukup nafkah, 1 bulan cukup, tidak berkurang, tapi dia bisa nabung. Bisa nabung, misalnya cara gampangannya aja lah. Tadi jimbitan tadi, atau tuku sayur gitu, karena dia belinya banyak, didiskon sama penjualnya. Terus semeten mawon. Jadi turah di tabung, kan gitu. Tabung tinggo infak. Itu tidak harus izin suami, tidak harus, sudah diberikan pada istrinya kok. Gitu loh. Ada lagi, nggih? Kalau istrinya yang bekerja, suaminya nganggur, itu gimana hukumnya suaminya? Gimana? Kalau istrinya yang bekerja, suaminya nganggur, bekerja hanya di rumah. Suaminya dosa, nggih. Itu bukan hukumnya suaminya. Suaminya berdosa karena dia tidak menunaikan kewajibannya. Jadi suami itu punya kewajiban memberi nafkah. Nggak dengar? Suami itu punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kan gitu kan? Kewajiban seorang kepala keluarga itu. Dia tidak menunaikan kewajibannya, dia dosa, gitu loh. Berdosa. Kok tidak memberi nafkah kepada istri, dosa dia. Lah kudu ngasih. Lah nek ra duwe, ya wis nek ra duwe arti gak kirene kok gitu. Piye carane memberi nafkah? Ra duwene mergo apa? Mergo nganggur. Kowe dosa karena nganggur, itu nyambut gawe kamu itu, gitu loh. Sudah bekerja, cari nafkah tidak dapat. Lah itu istrinya suruh sabar. Ya wis, gitu loh. Ini nyambut gawe ini. Tapi kalau dia tidak dapat nafkah gara-gara tidak kerja, dia dosa. Dosa karena marahnya nyambut gawe. Maka saya ngikuti guru saya nih. Ini mangkul dari guru saya. Kalau ngajar gini nih, saya mulang ngaji gini, terus saya terganggu saya mencari nafkah, saya nyambut gawe gitu kan, goro-goro mulang nang ndi, rasa nyambut gawe, saya tinggal ngulangi, aku nyambut gawe sih, karena saya butuh nafkah kok, gitu loh. Itu gitu. Jadi kita di pondok juga gitu, ngajar mahat, kita tahulah mahat kita ya, artinya yo ora cukup lah, sama sekali kurang untuk memberi nafkah anak istri, sama sekali kurang gitu. Karena ya sedikit sekali, ada yang diberikan per bulan, ada tapi cuman 1/10 atau 1/7 dari kebutuhan yang seharusnya gitu. Sedikit sekali. Artinya kita butuh cari nafkah. Untuk cari nafkah ini ganggu mulangi. Aku kudu nyambut gawe, padahal nyambut gawe ngene aku ora iso mulang. Ya tinggal sik mulangi gitu. Lah ngopo lah kudu nyambut gawe ya untuk cari nafkah kok gitu loh. Itu begitu, cara berpikirnya begitu. Makanya kalau pas butuh golek nafkah, kemudian dia harus ngajar. Neng iki nek aku ora golek nafkah, bojoku ora makan. Cari nafkah dulu. Oh gitu loh. Itu begitu ya. Jadi urutan berpikirnya begitu. Tadi saya katakan suami nganggur, ora nyambut gawe. Entah karena apa? Terutama kalau karena malas loh nggih. Kalau nganggur ora nyambut gawe karena sakit ya lain soal kan. Misalnya suaminya sakit tidak bisa cari nafkah, ya wis. Pitekno piye wong sakit. Mosok wong sakit harus cari nafkah kan ya tidak bisa gitu loh. Ya sudah, istrinya yang bekerja kalau gitu, karena keadaan darurat kalau gini. Tapi kalau ini tidak, karena malas, suaminya dosa, istrinya berhak minta gitu. Aku jaluk gitu. Saya tidak diberi nafkah, saya minta gitu. Tidak dikasih, saya minta cerai, boleh gitu. Tidak dikasih nafkah itu boleh minta cerai. Kalau suaminya tidak memberi nafkahnya karena itu loh nggih, karena malas tadi loh.
Beda kalau karena sakit, beda lagi. Atau karena dia sudah cari nafkah ora oleh, ya sing sabar gitu loh. Bahwa jenengan iki piye nyambut gawe kok ora oleh? Lah ora diparingi karo Allah kok piye gitu. Ada orang kerja tidak dapat nafkah itu loh, ada, betul-betul ada. Ada seorang tabiin apa sahabat itu, buka toko di pasar. Terus sejak pagi buka toko, bismillah, buka toko, ada pembeli datang. Pembeli datang beli barang. Bayar, harganya berapa Pak? Sekian, bayar, sudah. Barangnya dibawa pulang, dia dapat uang. Terus sampai sore tidak ada pembeli lagi, cuman itu tadi pembelinya. Tidak berapa lama pembeli yang sama tadi pulang balik ke toko, balik ke tempat jual dia, bilang, Pak, maaf Pak, saya itu tadi sudah saya beli barang ini, sudah saya bayar, sudah saya bawa pulang. Coro hitungan fikih, hak khiyarnya sudah tidak ada gitu loh, dibaliknya wis ra iso gitu. Tapi saya minta pengertian Bapak, ini tadi saya bawa pulang ke rumah, belum saya apa-apakan. Istri saya ngelihat barangnya itu, loh Bapak kok beli kayak gini, kita nggak butuh barang ini. Bukan karena cacat, bukan karena sudah dipakai juga, bukan. Ini barang ini baik, tapi kita nggak butuh barang ini. Bapak piye? Aku baca tukui. Kata istrinya, ya coba dikembalikan saja kalau boleh. Dibawa lagi ke pasar, diberikan pada orang tadi ngelihat, ya sudahlah saya terima kembali barangnya, pokoknya dikembalikan lagi. Ternyata orang ini tadi adalah satu-satunya pembeli sehari itu tadi. Dia pulang tanpa bawa apa-apa. Loh itu loh ada contohnya. Ada contoh orang kerja dari pagi sampai sore tidak dapat apa-apa, itu ada. Dan kayak gitu, istrinya sabar. Gitu loh ya. Sabar. Itu biar diparingi. Tapi ya poso sik gitu. Walaupun poso wit esuk wau lah nggih, poso meleh. Lah pripun nek yang dimakan minum air putih saja kan gitu kan ya. Nek cara kita ning omah sik ditelo ya mam telo sik gitu ya atau apa. Sik ndek beras ya masak beras tok. Rasa nganggo lawuh gitu, misalnya begitu ya. Tapi ada yang begitu. Lah kalau begini ini istri tidak boleh minta cerai, jangan. Sabar saja gitu. Ada lagi? Nggih. Silakan. Kurang keras. Ya pada prinsipnya yang punya kewajiban memberi nafkah kan suami, suami. Terus suami tidak punya hasil, kerja tidak dapat hasil. Istrinya memberi suami boleh, memberi dalam bentuk gaji boleh, memberi dalam bentuk sedekah ya boleh. Gitu. Itu juga terjadi di masa Nabi. Ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Ini orang miskin. Ibnu Mas'ud ini orang miskin. Ketika Nabi menyuruh ibu-ibu, istri-istri para sahabat untuk bersedekah, lalu istrinya Ibnu Mas'ud ini pulang karena di pas waktu ngaji sama Nabi dikon sedekah, ya kalian sedekah gitu kan. Pulang mau ngambil hartanya, dia punya perhiasan, punya emas. Diambil mau disedekahkan. Ketika dia mau sedekah, Ibnu Mas'ud tanya, "Sik, kowe arep ngopo?" "Aku arep sedekah mau didhawuhi Nabi kok." Loh, yen kowe sedekah sing patut mbok sedekah iki aku ki melarat gitu loh. Tinimbang kowe sedekah wong liya, sedekah karo aku wae gitu. Karena saya ini orang miskin. Lalu Zainab namanya, istrinya Ibnu Mas'ud namanya Zainab. Dia lalu saya tak tanya pada Rasul, apa oleh ngono kuwi gitu loh. Tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu mau sedekah. Tadi jenengan dawuh sedekah, saya mau sedekah. Saya ngambil harta saya, mau saya sedekahkan pada orang miskin. Suami saya itu ngomong, kamu daripada sedekah wong liya, sedekah yang aku wae gitu." Kata suami saya gitu. "Lah apa benar itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bener suami kamu itu, bener gitu. Jadi kowe sedekah ning bojomu wae." Gitu. Jadi istrinya sedekah kepada suaminya, lalu sebagian dari hasilnya tadi, hasil sedekahnya tadi, suami jadi punya uang kan, sebagiannya diberikan untuk nafkah kepada istrinya. Itu boleh gitu. Bojone sugih. Kemudian ini suaminya kok
hasilnya sedikit, wis ngene weh, kowe tak sedekahi wae nyoh, sedekahi gitu. Tak kasih duit, terus sebagiannya diberikan pada istri dalam bentuk nafkahnya kita nafkahi. Gandeng aku saiki wis duit, mbok kei duit 1 juta to mau lah, saiki sing 500.000 apa 600.000 tak balekne kowe dibagai nafkah. Begitu tuh boleh, sah. Apalagi tadi digaji, wis bapak ngurusi omak, ngurusi mati lagi. Ngurusi anak wae ya, tak gaji, ya boleh saja. Daripada nyewa babysitter, mending nyewa bapak sitter itu tadi ya. Bapaknya jadi ngurusi anak. Boleh, begitu boleh diberi sedekah langsung ya boleh, tanpa kerja apa-apa dikasih ya boleh. Tapi bukan sebagai nafkah, bukan sebagai sedekah atau pemberian. Nanti suaminya memberikan pada istrinya dalam bentuk nafkah. Itu gitu. Ada lagi? Nggih. Suaminya ke istrinya bisa mengaku karena sudah cukup makan, itu boleh istrinya tapi sekitar kemudian ini apakah bukan milik istri? Dalam tabungan ini harta istri. Kalau uang nafkah itu kan gini nggih. Jadi nafkah itu diberikan oleh suami kepada istri kan untuk kebutuhan keluarga. Bukan iki tak kei dienggo kowe kan, bukan gitu kan. Beda. Jadi gini. Misalnya panjenengan nggih membelikan cincin untuk istri. Itu begitu diberikan jadi haknya istri kan. Tapi kalau nafkah kan tidak begitu. Nafkah itu iki tak kei dienggo urip bareng-bareng sak omah kan gitu kan. Artinya ya kalau dikatakan sebagai harta istri murni tidak bisa karena itu harta nafkah tadi gitu loh. Tidak menjadi milik istri. Makanya tadi suami jadi punya andil gitu loh. Punya andil itu ganjaran mulaknen gitu. Tapi tidak harus izin suami. Iya, tidak harus izin suami karena ini kan sudah diberikan sebagai nafkah. Nafkah sudah terpenuhi, ada sisa ya digunakan untuk kebaikan tadi boleh. Atau tidak untuk itu, untuk yang lain untuk beli sesuatu ya boleh saja gitu. Boleh saja digunakan untuk yang lain, tidak untuk memberi nafkah, tidak untuk memberi infak, tapi istrinya itu nabung gitu terus tunggu kelambi, ya boleh saja gitu. Tapi kalau yang pemberian untuk istri kan tertentu. Jadi misalnya istri dibelikan apa? Dibelikan cincin atau kalung, ki hadiah saka aku tinggal kowe kan gitu. Ini jadi haknya istri kalau yang ini. Memang jadi hartanya istri karena sudah diberikan. Tapi kalau tidak. Ya nafkah ya jadi tadi, harta untuk makan itu tadi. Ada lagi? Cukup nih, ini sudah jam 10 lebih. Saya khawatir kalau nanti dekat-dekat Jumatan, nabrak Jumatan. Mau dilanjutkan sampai setengah 11 atau sampai sini aja? Setengah 11 ya? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza ta'arrajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki mengajak hubungan, ini maksudnya ya hubungan badan, hubungan seksual istrinya ila firosi ke ranjangnya, ke tempat tidurnya, fa'abat lalu istrinya enggan, fa'bata maka istrinya itu menjalani waktu malam, fa'bata maka suaminya menjalani waktu malam, ghadbana alaiha dalam keadaan marah kepada istrinya, suaminya tidak ridho, marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, malaikat melaknatnya sampai pagi, sampai dia memasuki waktu pagi. Hadis berikutnya wa antolak bin Ali qala Rasulullah SAW idzar rajulu da'a zawjatahu, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya li hajatihi untuk satu keperluannya, dalam hal ini adalah hubungan seksual, fa ta'tihi maka hendaklah dia datang kepadanya wa ingkanat alat tanur, meskipun dia sedang memasak dengan tungku api. Maksudnya masakannya dipateni sih itu loh ya. Kompornya dimatikan dulu. Jangan ditinggalkan dalam keadaan menyala. Saya baca lanjutannya ini karena berkaitan dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang perempuan, fa'ata maka dia mendatangi imro'atahu Zainab, istrinya yakni Zainab. Maksudnya Rasulullah melihat perempuan bukan istrinya di luar sana, terus terbangkit rasa keinginannya gitu ya, wajar karena beliau juga laki-laki, terus beliau datang kepada istrinya. Wahia tak masu maniyatan laha, sedangkan Zainab itu sedang kerja sebenarnya, sedang
mengurut kulit untuk disamak. Kulit itu kalau mau disamak diurut dulu, dipijiti gitu, diurut. Jadi tak masumani atan itu gitu. Kulit yang mau disamak itu diolah dulu gitu gampangannya gitu. Dalam rangka penyamaan. Faqadha hajatahu, lalu Nabi menunaikan kebutuhannya, maksudnya mengumpuli istrinya Zainab itu tadi. Tsumma kharaja ila ashabihi, kemudian beliau keluar kepada menemui sahabat-sahabatnya. Faqala, lalu beliau bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan itu tukbilu fi surati syaitonin, menghadap dengan wajah setan, dengan bentuk atau dalam bentuk setan. Wa tudbiru ala surati syaitonin, dan dia membelakang dengan bentuk setan juga. Fa idza absara ahadukum imra'atan, maka apabila seseorang di antara kalian melihat seorang perempuan, falyati ahlahu, maka hendaklah dia datang kepada istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena itu menolak, menghilangkan, menepis apa yang ada dalam dirinya. Qala Jabir, berkata Jabir, sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW, idza ahadukum ajabathul mar'atu, apabila salah seorang dari kalian itu dia ditakjubkan, dijadikan takjub, kagum pada seorang perempuan yang bukan istrinya ini ya, fawaqa'at fi qalbihi, lalu jatuh dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya, terkesan dalam hatinya gitu ya. Fal ya'mid ila imra'atihi, maka hendaklah dia sengaja datang kepada istrinya, fal yuwaqiha, maka hendaklah dia mengumpulinya, menjimaknya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu yaruddu ma fi nafsihi, menolak apa yang ada dalam dirinya, menepis gejolak syahwat yang ada dalam dirinya. Menghadap dan membelakang dalam bentuk setan maksudnya dalam hal membangkitkan hawa nafsu, bukan masalah medeni karena wujudnya kok setan, bukan gitu, tapi menggoda orang gitu loh. Kaya dene menungso digoda setan. Jadi perempuan itu menggoda laki-laki hanya dalam bentuknya saja sudah begitu gitu loh. Makanya disuruh menutup aurat. Gitu, okay. Jadi salah satu sebab mengapa suruh menutup aurat dan salah satu sebab mengapa seorang laki-laki harus menundukkan pandangan, sebagaimana perempuan juga menundukkan pandangan, itu kan karena itu gitu loh. Karena weruh gitu tok itu bisa tertarik. Walaupun sudah memakai jilbab loh itu, sudah menutup aurat itu saja tertarik, apalagi tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat gitu ya. Perempuan juga gitu sebenarnya, tertarik dengan laki-laki sama, cuman yang laki-laki lebih eksplisit apa itu lebih menyerang gitu loh, lebih agresif gampangnya gitu. Tidak bisa menyembunyikan perasaan itu kalau laki-laki, kalau perempuan lebih bisa menyembunyikan perasaan. Maksudnya begitu, dalam bentuk setan itu maksudnya begitu. Terus menepis apa yang ada dalam dirinya, maksudnya menenangkan syahwat nafsunya. Lah dua hadis ini saling memperkuat dalam penjelasan hak dan kewajiban suami istri. Gini ceritanya gini. Seorang suami, dia kan di luar rumah. Terus dia melihat seorang perempuan cantik gitu. Menurut dia cantik, karena cantik itu kan relatif ya. Menurut dia cantik, dia senang pada perempuan tadi, terus terbangkit rasa keinginan untuk berhubungan dengan perempuan. Itu kalau cara Nabi, dia suruh pulang ke rumah, datangi istrinya. Nah gitu loh. Inilah sebabnya mengapa istri tidak boleh nolak. Begitu loh. Kalau dia seorang suami ini sudah mengikuti anjuran Nabi, kamu kalau sedang begitu, supaya tenang hati kamu, tidak lagi terbersit untuk berbuat maksiat, supaya terjadi tenang, kamu datangi istri kamu di rumah, itu halal untuk kamu, itu istri kamu, itu halal itu. Maka kalau suami pulang mendekati istrinya mau mengajak berhubungan, istrinya jangan nolak. Kalau nolak, suaminya tidak mendapatkan yang halal jadinya, kan gitu loh. Iki golek halal ini sudah pulang dari luar, dia bukan karena sengaja bermata keranjang, tidak, tapi melihat betul neng dalan ketemu gitu loh, meruh. Terus dia terbangkit rasanya, terus dia pulang kan mengikuti ajaran Nabi. Sampai di rumah, maaf, istrinya nolak. Akhirnya dia cari yang haram, bukan gitu. Jadi jatuh kepada keharaman kan. Makanya menolak ajakan suami hukumnya juga haram, karena menyebabkan suami jatuh kepada keharaman, gitu loh. Jadi kita harus memahami ini supaya jangan sampai ada ibu-ibu atau istri yang protes, oh enak saja, kalau dia butuh saya harus mengikuti. Kalau saya butuh dia nggak mau ikuti kan gitu kan? Mungkin ada sebagian yang ngomong gitu kan?
Mungkin istrinya sedang pengen pengen berhubungan dengan suaminya ngantuk, ora gelem gitu, tinggal lunga misalnya gitu. Ngono iki piye? Apa ya ora dosa kaya ngono kuwi? Iya, ya salah, tapi tidak sebesar ini loh masalahnya, gitu loh. Kalau ini masalahnya, begitu dia tidak ada saluran yang halal, dia akan bingung, bisa jadi jatuh pada keharaman. Apakah kemudian berzina atau mungkin menyalurkan syahwat dengan cara yang lain, dengan cara yang haram gitu loh. Caranya begitu. Makanya supaya tidak begitu, kamu penuhi kebutuhan suami kamu itu. Apalagi ini terutama kalau suami itu pulang mendadak misalnya gitu, biasane. Mungkin karena itu gitu loh. Dia wis tau melu ngaji, wis sinau ki jano ijek enek gawean ditinggal sik wis. Saya ndak enak kayak hari ini, saya tak pulang dulu saja nemu istri saya gitu loh. Neng omah, lho jenengan yo lah wis teko, biasanya rada sore amene wis teko gitu. Ketahuilah wahai para istri, suami ini dalam posisi berbahaya dia ini gitu, dalam kondisi yang tegang gitu, urat nadinya itu tegang dia itu. Dia kalau tidak bisa menyalurkan syahwatnya, dia akan jatuh kepada keharaman. Makanya haram bagi istri menolak suami itu gitu. Ceritanya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Jadi ini saling berkaitan. Tidak bisa kemudian nanti akan ada masalah lagi. Lah iya ini istrinya itu sedang sakit. Nah kalau sakit udzur syar'i, suaminya harus paham gitu loh. Sakit loro maunya juga melayani tapi atau sedang datang bulan, sedang menstruasi, ya tidak bisa kan? Ya suaminya harap bersabar gitu. Maka itu juga sebabnya mengapa nggih? Nabi itu ketika ditanya oleh Aisyah ditanya oleh sahabat, apa yang dilakukan Nabi dengan istrinya ketika sedang haid gitu. Kata Aisyah, subhanallah, ini luar biasa ini. Aisyah mengatakan yaf'al kulla syai' illan nikah gitu. Nabi melakukan segalanya kecuali nikah. Nikah maksudnya hubungan seks itu. Hanya itu saja yang tidak. Yang lainnya dilakukan semuanya. Bahkan jelaskan secara detail, maaf ya, ini bukan masalah porno, tapi ini masalah hal yang pokok yang harus kita sampaikan. Bahkan Aisyah itu mengatakan Nabi itu berbuat segalanya asal di atas, yang bagian di atas perut gitu, yang di bawah tidak gitu. Jadi gampangannya mencumbui istrinya iya, bermesraan dengan istrinya iya, tapi cuman bagian pusar ke atas itu saja. Detailnya begitu. Nabi menyuruh kami menutup memakai sarung gitu, menutup bagian bawah. Karena apa? Karena itu sedang haid, sedang tidak bisa melayani suami. Tapi bagian atas tetap. Artinya apa? Sampai sebegitu loh. Jadi waktu haid pun masih seperti itu, tapi tidak nikah. Nikah di situ maksudnya jima. Tidak boleh, karena memang tidak boleh kan? Berhubungan ketika haid tidak boleh. Tapi yang lainnya dilakukan oleh Nabi. Artinya apa? Dalam keadaan haid pun istri itu melayani suami dalam tingkat-tingkat tertentu itu tadi, gitu loh ya. Maka dalam Islam orang haid itu yang tidak boleh ya cuma jima saja. Yang lainnya boleh gitu. Bermesraan ya boleh asal tidak jima. Kan gitu kan ya. Sampai detail sampai seperti apapun boleh asal tidak jima. Yang tidak boleh hanya jima saja. Maka Nabi juga membatasi tidak mengumpuli istrinya itu saja. Tapi yang lainnya tetap sama. Bagaimana keadaan-keadaan yang lainnya. Gitu nggih. Jadi walhasil kalau suami tidak bisa menyalurkan syahwatnya secara halal, halaman 4 itu, maka dia berpotensi akan menyalurkannya melalui jalan yang haram, yakni berzina. Kalau sudah begitu, istrinya ikut dosane mergane nolak niku wau. Bukan karena zinanya suami, ndak. Suami zina dosane suami. Tapi dia nolak berhubungan, yang ini yang menyebabkan suami berzina, maka penyebab seseorang jatuh pada dosa itu juga merupakan sesuatu yang haram, gitu loh, tidak boleh dilakukan. Ada pertanyaan? Masih ada waktu? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, rasa cepat nih. Berikutnya tambah satu lagi, masih ada waktu sedikit. An Aswad, dari Aswad sa'altu Aisyah, aku bertanya pada Aisyah, mati mulai. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nabi ki nek ning dalem ngopo to gitu loh. Aswad itu tanya pada Aisyah. Qalat, Aisyah menjawab, karena karena Nabi berkata, karena adalah Nabi yang itu berada fi minati ahli pada pekerjaan ini untuk videonya. Oh, oke. Ya benar. Beda nggih.
berada pada pekerjaan istrinya, takni khidmata ahlihi, yakni melayani istrinya, melayani keluarganya. Fa idza hadaratis sholatu, maka apabila waktu sholat itu tiba, mancing gitu ya. Waktu sholat tiba, kharaja ila sholah, beliau keluar untuk sholat, ngimami sholat. Ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah tanggung jawab bersama. Nah ini ya, pokok ini penting ini. Baik suami, istri maupun anak-anak itu. Jadi tanggung jawab bareng-bareng. Cuci piring itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab bersama. Ya suami, ya istri, ya anak-anak yang mukallaf, yang sudah gede, yang sudah bisa membedakan baik buruk, taklif itu ya, sudah dibebani syariat, sudah balik. Cuci baju tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bareng-bareng, gitu loh. Tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak-anak yang sudah gede tadi. Maka suami berfungsi sebagai manajer, mengatur pembagian kerja di dalam rumah dan di luar rumah. Nah ini juga pokok ini nggih. Halaman 4 itu. Karena tanggung jawab bareng-bareng, maka kalau ada pekerjaan iki saiki sing garap sapa? Itu dimusyawarahkan. Itu, dimusyawarahkan bareng-bareng. Wong ini tanggung jawab bareng-bareng kok. Saiki sing isah-isah dina iki sapa? Misalnya gitu ya. Sing lanang, sing suami, ya oke, isa-isa gitu. Atau kalau suami sibuk nyambut gawe ning jaba, istrinya juga sibuk kerja di luar, ya sekarang sapa? Cari asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga sekarang namanya ya. Deben PRT saiki dadi ART. Rodok anu nggih, rodok napa? Rodok keren gitu ya, asisten rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Ya sudah. Sekarang yang gaji siapa? Lah sekarang rembukan gitu loh. Ini karena ini pekerjaan bareng-bareng, kita punya kewajiban bareng-bareng. Lah kowe nyambut gawe, sing wedok nyambut gawe, sing lanang nyambut gawe. Saiki iki yo padha-padha gajine nek dhewe digaji bareng-bareng, gitu caranya, gitu loh ya. Tidak harus suami tanggung jawab suami, enggak, tanggung jawab bersama. Nabi itu loh di rumah ikut bantu istrinya. Gitu. Jadi orang kok aku ki nabi ya, gane mulang ning ndi nang omah ya aku tak bagian mesin auto wae ya ndak. Ada pekerjaan dibantu, tapi ngewangi juga istrinya gitu loh. Bantu. Tetapi kalau sudah dihadapkan dengan urusan umat, misalnya yang ini adalah sholat jamaah, jadi tinggal sudah sholat jamaah, kharaja ila sholat. Beliau sholat jamaah, tidak lagi berlama-lama di rumah. Lagi rampung kok, istrinya juga jangan aleman, maaf nggih. Suaminya sudah membantu, wancine suaminya harus pergi keluar, wah iki durung rampung, sing iki durung rampung lho, diwangi sik to Pak. Jangan gitu loh. Ini urusannya sudah beda. Ketika di rumah membantu, ketika sudah wancine keluar ya keluar. Untuk jihad ya jihad gitu loh. Suami istrinya jangan aleman. Aku nek mbok tinggal jihad aku engko lara lho. Wah, ya jangan gitu toh. Ya yang kuat gitu loh. Sudah bismillah silahkan berangkat sana. Kita tak sing omah tak rampungane lho kan gitu. Itu caranya begitu nggih. Tetapi yang penting tadi karena Nabi itu juga membantu pekerjaan istrinya, bapak-bapak juga baiknya gitu ngewangi nang dalem nggih. Iki kok urung disapu aku tak nyapu. Ah gitu loh nyapu. Nek bisa ngepel ya tak ngewangi ngepel. Nek isa-isa ya aku tak isa-isa. Lho gitu loh. Bantu kerjaan istrinya itu. Tetapi tadi kalau emang sudah ada kepentingan yang lain, iki aku wancine itikaf aku, sik ya bismillah aku tak itikaf sik. Nah, kan gitu ya. Pas itikaf ya istrinya jangan aleman. Oh, Pak bapak enak banget itikaf ning masjid mung turu wae. Aku ning omah nyambut gawe lho. Aku itikaf ora iso mulih kan gitu. Harusnya istrinya paham gitu loh ya. Ada lagi pertanyaan? Nggih. Ya. Nggih, kalau itu kan kasuistis ya, tergantung kasusnya bagaimana. Anak rewel tadi sebabnya karena apa misalnya? Misalnya anaknya sedang sakit, ya kan udur ya, rewel karena sakit. Atau jangan-jangan ini anaknya karena tadi dolan terus dibiarkan dolan sampai mendekati waktu sholat, barang waktu sholat
diingatkan tidak boleh dolan, nesu, nangis, rewel. Lah kan yang salah suami orang tuanya berarti kan. Kudune dihentikan dulu lah. Misalnya ada waktu sebentar ini gen leren sih, gen ora anu dicoro bagaimana supaya tidak ganggu sholat. Tapi prinsipnya kasuistis, tidak bisa kita gebiahu ya, tidak bisa kita generalisir. Kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan, ini kejadian begini, istri saya tinggal nanti jadi masalah ini, anak-anak repot apa lagi dulan kabeh dalam kondisi kotor kabeh, saya tinggal nanti saya selesaikan dulu saja, nanti sholatnya telat atau terpaksa tidak sholat ke masjid karena menyelesaikan itu. Ya dalam kasus-kasus tertentu bisa. Tapi dalam kasus-kasus lain kalau memang itu tadi misalnya nggih, karena salah manajemen waktu, kudune iso dicoro gen ora ngono ning ternyata kita yang kelindran atau tidak tenanan lah, itu ya kita yang salah berarti. Kudune tidak begitu. Kalau yang jelas tadi masalah sakit, jenenge wong loro, kita ngopeni wong loro ya salate resane masjid nggih mboten napa-napa. Ada lagi? Cukup nggih? Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.